Kaylee Anita Mandadi lahir pada tanggal 26 Agustus 1998 di Webster, Texas, Amerika Serikat. Dia adalah anak yang berbakat secara intelektual dan aktif mengikuti kegiatan, di mana dia suka menunggang kuda, bermain piano, eksperimen sains, berakting di teater, dan menjadi anggota pramuka. Dia juga menikmati menjelajahi alam bersama teman-temannya, sama seperti dia menikmati bepergian bersama kedua orang tuanya. Saat bersekolah, dia bergabung dengan klub pembuatan film, juga berpartisipasi dalam kelompok relawan lokal dalam bidang pelayanan terapi untuk hewan. Dia lulus SMA di tahun 2016 dan kemudian memutuskan berkuliah di Universitas Trinity di San Antonio, Texas, mengambil jurusan komunikasi, di mana dia harus tinggal di asrama berjauhan dari keluarganya. Selama berkuliah, Kaylee juga menjalani kehidupan dengan aktif, di mana dia bergabung dengan tim pemandu suara kampus. Namun dia tetap bisa mempertahankan nilai A di semua pelajaran. Kaylee menyukai kampusnya dan juga teman-temannya. Dan di kampus itu, dia benar-benar berkembang menjadi seorang wanita muda yang cantik luar dan dalam, di mana dia dikenal dengan kebaikan hatinya, tawanya yang menular, dan semangatnya yang sangat luar biasa. Kaylee kemudian berkencan dengan seorang mahasiswa di kampusnya, seorang pemain American football bernama Jed Birkum di tahun pertamanya. Ini merupakan hubungan serius yang pertama dalam hidupnya, namun sayangnya hubungan ini tak berjalan lancar dan mereka harus putus. Tak lama muncul pria lain dalam hidup Kaylee, yaitu seorang pemuda berusia 22 tahun bernama Mark Howerton. Mark sebenarnya tinggal di Houston dan bukanlah mahasiswa di kampusnya Kaylee. Namun dia sering mengunjungi teman-temannya di sana dan begitulah caranya mereka bertemu. Pada bulan Oktober 2017, hubungan persahabatan mereka berubah menjadi hubungan romantis. Baru 1 bulan berjalan, hubungan Mark dan Kaylee dengan cepat menjadi buruk. Di akhir pekan terakhir, di bulan Oktober 2017, Kaylee dan Mark berencana menghadiri festival musik Malaluna di San Antonio. Di tanggal 29 Oktober, saat festival itu, Kaylee dan Mark sama-sama mengkonsumsi obat terlarang jenis ekstasi. Pasangan ini meninggalkan area festival di pukul 4 sore karena mereka mulai bertengkar setelah Kaylee melihat mantan pacarnya juga berada di festival itu. Ketika Kaylee tak kunjung pulang di asrama malam itu, teman sekamarnya menelpon untuk mencarinya. Namun Mark yang mengangkat ponsel itu. Teman Kaylee menanyakan keberadaannya, namun Mark menjawab dengan singkat kalau Kaylee tak bisa berbicara dan langsung memutus panggilan itu. Di pukul 10:30 malam, Mark menuju ke rumah sakit Luling, Texas. Dan ketika Mark tiba di sana, Kaylee terduduk di kursi penumpang dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tidak ada denyut nadinya. Kaylee juga tidak berpakaian dari pinggang ke bawah dan branya berada di atas dadanya. Dokter awalnya mengira kalau Kaylee menderita overdosis obat. Saat dokter sedang berusaha menyelamatkan nyawa Kaylee, petugas menanyai Mark tentang apa yang terjadi. Mark menceritakan kejadian di hari itu, mengatakan dia dan Kaylee pergi ke festival musik dan mereka pulang di pukul 4 sore namun sempat berkelahi. Karena Kaylee memberitahunya kalau dia masih memiliki perasaan pada mantan pacarnya. Namun mereka berbaikan dan melakukan hubungan intim dengan kasar di mobil. Sekitar 5 menit setelah melakukan sesi panas itu, Kaylee mengatakan kalau dia tak enak badan dan kemudian tertidur. Mark membawa mobilnya masuk kembali ke jalan tol dan beberapa jam kemudian dia menyadari kalau Kaylee tidak bernafas. Dia mencoba untuk menyadarkannya, namun dia tidak berhasil. Dan di sekitar pukul 10:30 malam, dia melihat ada tanda yang menunjukkan adanya rumah sakit di pintu keluar tol berikutnya. Melihat itu, Mark langsung membawa Kaylee ke rumah sakit. Mark mengatakan pada polisi kalau tubuh Kaylee mudah memar dan memar itu dikarenakan adanya sesi panas mereka tadi di mobil.
Kelly berhasil diselamatkan namun hanya bertahan hidup dengan bantuan alat bantu hidup. Ketika ditanya oleh orang tuanya, dokter mengatakan akan sangat sulit Kelly bisa siuman dari keadaannya. Dokter menyatakan juga kalau Kelly menderita mati otak. Dokter menyebutkan kalau cedera pada Kelly tidak konsisten dengan pengakuan dari Mark. Dia menyatakan kalau Kelly telah mengalami kekerasan fisik dan juga penyerangan seksual. Orang tua Kelly memanggil teman-teman Kelly untuk datang dan mengucapkan perpisahan. Dan di tanggal 31 Oktober, keluarganya membuat putusan untuk mencabut alat bantu hidupnya. Sebelumnya Kelly pernah memberitahu jika dia meninggal organnya bisa disumbangkan untuk orang lain. Dan saat dia dibawa ke ruang operasi, orang tuanya mengucapkan selamat tinggal. Mark sudah beberapa kali diinterogasi oleh polisi, namun dia tidak pernah didakwa atas kematian Kelly. Baru 3 bulan setelah kematiannya, ketika laporan otopsi dirilis, di mana pemeriksa medis menyatakan bahwa Kelly meninggal dunia karena trauma benda tumpul yang sangat parah di wajah dan juga kepalanya. Kasus ini segera diputuskan sebagai kasus pembunuhan. Mark pun langsung didakwa dengan pembunuhan dan juga penyerangan seksual. Namun dia mengaku tidak bersalah dan dibebaskan dengan membayar jaminan sebesar $225.000 Amerika. Pada bulan Desember 2019, 2 tahun setelah kematiannya, akhirnya Mark diadili karena diduga menculik, menyerang dan membunuh Kelly. Persidangan ini dimulai dengan pernyataan pembuka dari jaksa penuntut yang mengatakan kalau kasus ini dimulai saat kehidupan Kelly berakhir di mobil dari terdakwa. Jaksa menuduh Mark melakukan pelecehan seksual dan pemukulan pada Kelly yang menyebabkan pendarahan otak yang fatal. Dalam pernyataan pembuka dari pengacara Mark mematahkan pernyataan dari jaksa. Mengatakan kalau kliennya tidak melakukan seperti yang dituduhkan, juga menyebut tidak ada saksi yang melihat yang bisa membenarkan tuduhan itu. Seorang paramedis ambulans dipanggil untuk bersaksi. Dia adalah paramedis pertama yang menangani Kelly saat baru tiba. Wanita ini mengatakan kalau dia melihat mobil Mark berhenti dan mendengar Mark berteriak mengatakan kalau pacarnya tidak bisa bernafas dan perlu bantuan medis. Dia pun mendekat ke arah mobil dan saat melihat ke dalam, dia mengatakan melihat sesuatu yang mengerikan. Kelly dalam keadaan setengah telanjang dan tubuhnya dipenuhi memar dari kepala hingga kaki. Petugas polisi yang pertama kali berbicara dengan Mark juga ikut dipanggil untuk bersaksi. Dia menyatakan malam itu dia melihat kedua tangan Mark berwarna merah dan dia yakin kalau Mark telah memukuli Kelly. Mark dari awal bekerja sama dengan penyelidik mengizinkan polisi untuk menggeledah mobilnya. Dan polisi menemukan sebuah pistol dan juga marihuana. Pengacaranya mengatakan jika Mark memang bersalah, dia pasti tidak mengizinkan hal itu terjadi dan meminta surat perintah. Namun saat itu, dia lebih mengkhawatirkan keadaan dari Kelly. Ahli forensik yang mengotopsi jenazah Kelly menyatakan kalau Kelly telah dipukuli hingga meninggal dunia. Tetapi dalam pemeriksaan silang, ahli forensik itu mengakui salah satu luka memar yang ada di tubuhnya diakibatkan oleh pemeriksa medis saat melakukan CPR, di mana mereka mematahkan salah satu tulang rusuk dan menyebabkan adanya memar. Pengacara Mark sangat yakin kalau ahli forensik itu melakukan kesalahan saat memeriksa. Beberapa teman Kelly juga dipanggil untuk bersaksi. Salah satunya itu teman sekamar Kelly yang menceritakan kalau hubungan Mark dan Kelly memang bermasalah sejak awal. Dia juga menyebutkan kejadian mengganggu yang terjadi beberapa minggu sebelum kematian Kelly. Saat itu dia berencana akan pergi ke pesta dan Mark menjadi kesal karena dia mengajak Kelly ikut bersamanya. Mark menjadi marah dan mendorong Kelly ke arah dinding. Kelly pada akhirnya tetap pergi ke pesta melawan keinginan dari Mark. Tetangga Kelly mendengar suara yang sangat keras dari arah kamarnya dan seorang petugas keamanan kampus dikirim untuk memeriksa. Petugas ini menemukan Mark sedang berada di dalam kamar Kelly menunggu kedatangannya. Dan Mark menolak permintaan dari petugas itu untuk kamarnya bisa diperiksa.
Namun petugas memaksa untuk melihat apa yang terjadi di dalam kamar itu. Saat petugas berada di dalam, dia melihat pintu kaca yang menuju ke arah balkon dalam keadaan retak. Dan pakaian Kelly berserakan di atas pepohonan. Dia juga melihat laptop Kelly juga dilemparkan Mark hingga hancur ke arah tanah. Mark didakwa melakukan kejahatan kriminal atas insiden ini. Dan pada tanggal 2 November 2017, pihak kampus mengeluarkan peringatan pelanggaran pidana yang melarang Mark untuk memasuki area kampus selama setahun. Mantan pacar Kelly juga dipanggil untuk bersaksi. Dia mengatakan saat di festival dia melihat Kelly dan Mark berjalan ke arah pintu keluar yang sepertinya bertentangan dengan keinginan Kelly. Kelly terlihat menjaga jarak dan berusaha melarikan diri. Dan dia melihat Mark mengaitkan tangannya di bahu Kelly dan menariknya lebih dekat sebelum berjalan menjauh ke pintu keluar dan membawa Kelly ke dalam mobilnya. Jaksa menganggap ini kesaksian penting karena ini menunjukkan Kelly dibawa pergi di luar kehendaknya. Namun, lagi-lagi pengacara pembela berhasil mematahkan kesaksian ini. Dia menunjukkan bukti yang membuat Jet mengaku kalau dia telah melebih-lebihkan kesaksiannya. Dia menyatakan kalau tidak melihat secara langsung Mark membawa Kelly ke dalam mobilnya. Dalam upaya untuk merusak kredibilitasnya, pengacara Mark mempertanyakan tentang masa percobaannya saat itu atas dakwaan narkoba. Dicecar tentang hal itu membuat Jeff langsung mengambil amandemen kelima. Seorang saksi utama dipanggil oleh pihak pembela, yaitu seorang ahli patologi forensik yang diminta untuk meninjau hasil otopsi dari Kelly. Dan dia menyatakan bahwa memar yang diderita oleh Kelly sebagian disebabkan oleh upaya resusitasi dan proses donasi organ. Dia juga kemudian menunjukkan adanya garis tipis di foto tengkorak Kelly yang ternyata adalah patah tulang tengkorak, yang menunjukkan pendarahan otak Kelly disebabkan karena dia jatuh. Untuk menantang pernyataan saksi itu, jaksa penuntut memanggil pemeriksa medis lainnya yang mengklaim kalau garis itu bukanlah garis dari patah tulang tengkorak. Tibalah saatnya juri untuk mengambil keputusan. Setelah 10 jam berdeliberasi, juri tidak bisa memberikan putusan apapun dan hakim memutuskan pembatalan sidang. Pihak keluarga menyatakan kekecewaan mereka, namun juga sudah merasa siap dengan hasil itu. Jaksa terus berusaha untuk mengadili kembali kasus ini. Mereka menyatakan terkejut dengan pernyataan saksi utama yang dipanggil oleh pembela, yang menyatakan Kelly menderita patah tulang tengkorak dan memarnya sebagian disebabkan oleh proses donasi organ. Selagi jaksa berusaha mengatasi klaim tersebut, pengacara pembela mengajukan mosi untuk pembatalan kasus berdasarkan bukti palsu oleh mantan pacar Kelly yang dibangun oleh jaksa penuntut. Ibu dan ayah tiri dari Kelly menyimpulkan kalau juri memerlukan lebih banyak informasi tentang apa yang terjadi di dalam mobil itu. Ibu Kelly adalah seorang ilmuwan, sedangkan ayah tirinya adalah insinyur dari NASA. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari foto otopsi dari Kelly. Dan mereka melihat ada 2 foto yang mengganggu pikiran mereka, yaitu gambar dari titik kecil di atas telinga kanan Kelly dan gambar lainnya menunjukkan lebam dalam di atas telinga kiri Kelly. Orang tuanya yakin kalau 2 foto itu menyimpan sebuah kisah tersendiri. Mereka yakin kalau dari semua pukulan yang dilakukan oleh Mark, pukulan fatal yang menyebabkan kematian Kelly adalah ketika Mark memukul di telinga kiri Kelly dan membuat kepalanya terdorong ke arah kaca mobil dan ke tombol kunci di pintu. Dan dalam wawancara awal di rumah sakit, Mark memang mengakui telah mendorong kepala Kelly ke arah jendela mobil. Orang tua Kelly tahu mereka perlu bukti untuk bisa meyakinkan juri. Mereka lalu pergi ke tempat mobil bekas dan ibunya berpose di dalam mobil yang sama dengan milik Mark di malam itu. Dan mereka bisa yakin kalau itu adalah adegan yang sangatlah cocok. Ayah tirinya kemudian mencoba mencari mobil yang dikendarai oleh Mark di malam itu. Diketahui kalau Mark telah menjual mobilnya pada tahun 2018.
Mobil itu berhasil dilacak siapa pemiliknya dan kemudian dibeli lagi oleh orang tua Kelly. Ayah tiri Kelly membuat model 3D dari kepala Kelly. Dia melapisi foto Kelly dan foto otopsi yang menunjukkan titik di atas telinga kanannya. Hal ini memberinya kepercayaan diri untuk lanjut ke langkah selanjutnya. Dia kemudian membuat video untuk bisa mendemonstrasikan teori itu di pengadilan nantinya. Mereka mencari 2 orang model dengan berat dan tinggi yang sama dengan Mark dan juga Kelly. Namun pengacara Mark menyatakan kalau teori ini hanyalah spekulasi saja dan tidak ilmiah. Di tahun 2021, Pengadilan Distrik Texas menolak mosi pembatalan sidang. Pengacara Mark mengajukan banding atas putusan itu. Dan semua tingkat pengadilan menolak banding tersebut. Akhirnya setelah 5 tahun sejak kematiannya, persidangan kedua dijalankan. Dalam waktu 5 tahun itu, Mark aktif di sosial media memposting tentang bagaimana dia telah mengalahkan sistem hukum di Texas dan juga menunjukkan rasa tidak bersalah dalam kasusnya Kelly. Pengacaranya bahkan mengomentari apa yang dilakukannya itu tidaklah pantas. Jika di persidangan pertamanya dia hanya menghadapi tuntutan pembunuhan, sekarang Mark juga didakwa atas penyerangan dan pembunuhan karena kelalaian. Video yang dibuat oleh orang tua Kelly tak jadi ditampilkan dalam persidangan sebagai bukti. Jaksa penuntut memutuskan hal itu karena khawatir bahwa dalam pemeriksaan silang dari pembela dapat melepaskan kasusnya nanti. Hakim juga mengatakan jika bukti itu ditampilkan, maka kedua orang tua Kelly akan menjadi saksi dan tidak diizinkan untuk duduk mengikuti jalannya persidangan lagi. Persidangan kedua dimulai pada tanggal 23 Mei 2023. Jaksa menambahkan seorang saksi, yaitu ahli dalam kekerasan rumah tangga, yang mengatakan pada juri kalau terdakwa adalah seseorang yang suka mengisolasi dan memanipulasi korban. Namun di usianya yang masih sangat muda, Kelly tak bisa menanganinya dan akhirnya membuat Mark menjadi sangat marah dan kehilangan kendali. Dalam kasus pembelaan, mereka bergantung pada kesaksian dari seorang farmakologi yang mengatakan kalau tingginya tingkat ekstasi dalam sistem tubuh Kelly yang menyebabkan pendarahan otaknya. Tetapi jaksa penuntut dan keluarga Kelly mengatakan kalau pembela terlalu melebih-lebihkan bahaya dari ekstasi. Menyatakan tidak pernah ada satupun kasus yang tercatat tentang ekstasi yang menyebabkan pendarahan otak. Kali ini jaksa penuntut memanggil saksi baru yaitu pemeriksa medis yang menyatakan kalau klaim saksi pemeriksa medis yang dihadirkan oleh pembela memberikan pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Dan sekali lagi saat juri kembali setelah berunding menyatakan Mark tidak bersalah atas pembunuhan. Namun Mark menyatakan bersalah atas penyerangan yang menyebabkan cedera serius dan akhirnya menyebabkan kematian. Tentu pihak keluarga menyambut gembira melihat Mark akan dipenjara. Mark dijatuhi hukuman maksimum yang bisa diberikan yaitu 20 tahun di penjara. Dan dia baru memenuhi syarat untuk pembebasan bersyaratnya pada tahun 2033. Bagi keluarga Kelly, hukuman itu tak cukup dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Kelly. Ibu Kelly mengubah kesedihannya menjadi tindakan nyata. Pada bulan September 2019, dia berhasil meloloskan peringatan clear di mana sekarang di Texas, ketika seseorang yang berusia 18 hingga 64 tahun menghilang, pesan darurat akan dikirimkan ke masyarakat. Ibunya berharap kisah hidup dari Kelly bisa digunakan untuk membantu orang lain. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah Mark sudah mendapatkan hukuman yang pantas atas perbuatannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!